Qala al-musannif al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal fahsya wal aswa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syartus tsani fil muqaddimatis tsaniyati. Adapun syarat yang kedua ada pada muqaddimah yang kedua. Ini kita sedang berbicara macam burhan yang pertama. Burhan macam yang pertama contohnya adalah kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haramun. Natijahnya kullu nabidin haramun itu. Kullu jismin mu'allafun wal bari ghairu mu'allafin. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin haditsun. Apa yang diulang dua kali di antara dua muqaddimah itu ada yang diulang, itu yang namanya illat. Kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin, yang diulang adalah kata-kata muskir. Berarti yang menjadi illat adalah muskir. Agar supaya burhan dengan susunan yang seperti ini bisa melahirkan natijah atau kesimpulan, ada syarat-syaratnya, yaitu ada dua. Syarat yang pertama, muqaddimah yang pertama harus positif bukan negatif, musbat bukan manfi. Kalau muqaddimah yang pertama manfi, tidak bisa melahirkan natijah. Itu syaratnya muqaddimah yang pertama. Syarat yang kedua berlaku untuk muqaddimah yang kedua. Wa huwa adapun asy-syartus tsani antakuna ammatan kulliyatan. Harus ada apa muqaddimah yang kedua ammah kulliyah, bersifat umum dan universal. Ammah kulliyah ini maksudnya sama, bersifat umum, universal. Muqaddimah yang kedua harus qadiyah ammah kulliyah hatta yadkhula al-mahkumu alaihi, sehingga masuk apa mahkum alaih bisa babi umumiha, dengan sebab keumumannya muqaddimah tsaniyah, masuk apa mahkum alaih fiha, di dalam muqaddimah yang kedua. Sehingga karena muqaddimah yang kedua itu kulliyah amma kulliyah, maka mahkum alaih masuk di dalamnya. Fa innaka idza qulta, ya seperti tadi itu, kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin, ini kan muqaddimah yang kedua. Adapun setiap muskir itu kan kulliyah amma, ada kullunya. Setiap muskir itu adalah haram. Muqaddimah yang kedua harus amma kulliyah, seperti wa kullu muskirin haramun. Fa innaka idza qulta, sesungguhnya kamu bila mana kamu berkata begini, kullu safarjalin mat'umun, adapun setiap jambu itu adalah makanan. Jambu itu pasti makanan, tidak ada jambu yang bukan makanan. Wa ba'dul mat'umi ribawiyun, adapun sebagian makanan adalah barang ribawi. Ini muqaddimah yang kedua kan. Muqaddimah yang kedua di sini tidak amma kulliyah kan, karena ba'du kan. Sebagian makanan adalah barang ribawi. Kira-kira apa bisa menghasilkan kesimpulan? Tidak bisa, karena muqaddimah yang kedua tidak amma kulliyah.
Adapun sebagian makanan adalah ribawi, lam yalzam maka tidak pasti lahir minhu daripada burhan tersebut, tak lahir kaunus safar jadi ribawian, apa bahwa jambu itu adalah barang ribawi. Semua jambu itu pasti makanan. Sebagian makanan ada yang ribawi, maka tidak melahirkan kesimpulan bahwa jambu itu barang ribawi. Sebagian makanan itu ribawi, boleh jadi safarjal bukan yang sebagian itu, ya kan? Idz laisa min daruratil hukmi ala ba'dil mat'umi an yatanawala safarjala. Idz laisa karena tidak ada min daruratil hukmi ala ba'dil mat'umi dari niscayanya menetapkan hukum atas sebagian makanan, tidak niscaya antara ain yatanawala adapun mencakup apa hukum as-safarjala kepada jambu. Karena menghukumi sebagian makanan dengan ribawi, tidak harus hukum itu mencakup kepada jambu. Karena boleh jadi sebagian makanan yang ribawi itu adalah bukan jambu. Naam, betul seperti itu. Namun idza qultah bila mana kamu mengatakan wa kullu mat'umin ribawiyun, ya. Kullu safarjalin mat'umun. Setiap jambu itu adalah makanan. Wa kullu mat'umin ribawiyun, setiap makanan adalah ribawi. Kalau kamu bilang seperti itu, lazima fis safarjali, maka tetap apa hukum di dalam safarjal, bahwa safarjal itu adalah ribawi. Wa yasbutuh, dan tetap apa itu, dzalika apa itu, bi umumil khabari, dengan keumuman khabar. Yang dimaksud khabar hadis kan, at-ta'amu bit-ta'ami. Fa in qultah, jikalau kamu bertanya, fa bimadza yufariqu hadzal darbu ad-darbainil akhiraini ba'dahu, maka apa, maka dengan apa, fa bimadza, maka dengan apa, yufariqu berbeda, hadzal darbu apa macam ini, berbeda ad-darbaini al-akhiraini kepada dua macam yang akhir, ba'dahu sesudah hadzal darbu. Kan ada tiga macam, ya. Salah satu adrubin ada tiga format burhan, ada tiga nazam, ya. Susunan burhan ada tiga dari model yang pertama kan. Burhan ada tiga model, model A, B, C. Model yang pertama itu ada tiga macam. Macam yang pertama itu kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haram. Apa bedanya macam ini dengan dua macam berikut? Apa bedanya? Kan tinggal dua kan. Kalau Anda bertanya seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah, annal illata, bahwa sesungguhnya illat, imma antu doa, ada kalanya diposisikan apa illat, mahkuman alaiha, sebagai mahkum alaih, yang dihukumi fil muqaddimataini, di dalam dua muqaddimah, au mahkuman biha, atau menjadi yang dijadikan hukum. Mahkum biha itu sama dengan mengatakan hukum. Illat itu ada kalanya posisinya sebagai mahkum alaih, baik muqaddimah ula maupun muqaddimah tsaniyah, ada kalanya diposisikan sebagai hukum di dalam dua muqaddimah. Aw antu do'ah, atau diposisikan apa illat
hukman fi ihdahuma, hale menjadi hukum di dalam salah satunya muqaddimatain, mahkumatan fil ukhra, dijadikan hukum di dalam muqaddimah yang lain, di dalam muqaddimah satunya. Jadi 3 macam susunan burhan itu tergantung di mana posisinya illat. Ada 3 kemungkinan posisinya illat itu. Ada kalanya diingat bahwa yang dijadikan illat adalah yang diulang, ya. Kemungkinan yang pertama, illat itu posisinya sebagai mahkum alaih, yang dihukumi baik di dalam muqaddimah ula maupun muqaddimah yang kedua. Saniyah. Yang kedua, illat itu posisinya sebagai hukum baik di dalam muqaddimah pertama maupun muqaddimah yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, illat itu di dalam muqaddimah yang satu menjadi mahkum alaih, di dalam muqaddimah yang kedua, di dalam muqaddimah yang pertama menjadi hukum, di dalam muqaddimah yang kedua menjadi mahkum alaih. Di dalam salah satu muqaddimahnya menjadi mahkum alaih, di dalam muqaddimah yang lain posisinya sebagai hukum. Seperti kullu nadidin muskirun. Di dalam muqaddimah ini muskirun sebagai hukum. Kemudian wa kullu muskirin haramun, di dalam muqaddimah yang kedua ini muskirun menjadi mahkum alaih, ya kan? Wa hadza al-akhiru huwa an-nazmul awwal. Adapun yang terakhir inilah merupakan susunan yang pertama. Kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haramun. Kullu nabidin muskirun. Muskirun di sini jadi hukum. Wa kullu muskirin haramun, di dalam ini kullu muskirin menjadi mahkum alaih, ya. Wasani wasalisu, adapun yang kedua dan yang ketiga, yang dimaksud yang kedua dan yang ketiga itu illat di dalam muqaddimah ula dan tsaniyah posisinya sebagai mahkum alaih atau sama-sama menjadi hukum. Adapun ad-darbus tsani dan ad-darbus tsalits la yattadihani ghayatal ittidahi, adalah tidak jelas dengan benar-benar jelas, illa birraddi ilaihi, kecuali dengan cara mengembalikan kepada ad-darbul an-nazmul awwal, ya kan? An-nazmus tsani atau ad-darbus tsani dan ad-darbus tsalits tidak begitu jelas kecuali kalau dikembalikan kepada susunan yang pertama. Falidzalika, oleh karena itu, oleh karena ad-darbul awal yang sangat jelas, qaddamna, kami mengemukakan ad-darbul awal, ya kan? An-nazmus tsani, adapun nazam yang kedua, yang disebut dengan ad-darbus tsani. Jadi ada 3 nazam, ada 3 darbu. Ad-darbul awal huwa an-nazmul awal, ad-darbus tsani huwa an-nazmus tsani, ad-darbus tsalitsu huwa an-nazmus tsalitsu. Adapun susunan burhan yang kedua, antakuna al-illatu hukman fil muqaddimataini, ada apa illat menjadi hukum di dalam 2 muqaddimah. Di dalam muqaddimah pertama menjadi hukum, di dalam muqaddimah yang kedua juga menjadi hukum. Misaluhu, adapun contohnya an-nazmus tsani adalah qauluna, ialah perkataan kita, al-bari ta'ala laisa bijismin. Adapun Allah Ta'ala itu bukan jisim. Ini natijah ini.
natijahnya didahulukan. Di annal bariyah atau di annal bariyah, ya. Bisa dibaca bari, bisa bari. Kalau dibaca bari artinya hamzahnya ditukar kepada iya. Di annal bari'ah ghairu mu'allafin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala zat pencipta adalah tidak mu'allaf, tidak tersusun. Wa kullu jismin mu'allafun, adapun setiap jisim itu adalah tersusun. Muqaddimah pertama di sini apa? Al-bari ghairu mu'allafin. Allah itu tidak mu'allaf. Setiap jisim adalah mu'allaf. Di sini yang diulangkan mu'allaf. Berarti mu'allaf lah yang menjadi illat. Kata-kata mu'allaf sebagai illat di dalam dua muqaddimah sama-sama berposisi sebagai hukum. Jadi khabar kan. Al-bari ghairu mu'allafin itu kan hukum. Allah Ta'ala itu tidak tersusun. Wa kullu jismin mu'allafun, setiap jisim itu tersusun. Katakan di sini mu'allaf dalam muqaddimah pertama jadi hukum, dalam muqaddimah yang kedua juga jadi hukum. Natijahnya fal bari'u ta'ala idzan laisa bijismin. Oleh karena itu Allah Ta'ala bukan jisim. Fahahuna salah satu ma'anin, maka di sini ada tiga makna. Al-bari wal mu'allafu wal jismu kan. Ada tiga makna yang diungkapkan dengan menggunakan tiga lafal, yaitu al-bari, mu'allaf dan jisim. Wal mukarraru wal mu'allafu, adapun yang diulang adalah kata mu'allaf. Oleh karena itu fahuwa al-illatu, maka adapun kata mu'allaf itulah yang jadi illat. Wa tarahu, dan kamu melihat kepada kata mu'allaf khabaran fil muqaddimataini wa hukman. Kamu melihat kata mu'allaf itu menjadi khabar di dalam dua muqaddimah itu dan sekaligus menjadi hukum. Khabar itu hukum, yang mubtada yang dihukumi kan. Ini adalah nazam yang kedua, di mana hukum posisinya adalah menjadi hukum di dalam dua muqaddimah. Bi khilafil muskili fin nazmil awwali, beda dengan kata muskil di dalam susunan yang pertama. Idz kana khabaran fi ihdahuma mubtada'an fil ukhra, di mana ada apa kata muskil adalah menjadi khabar di dalam salah satu dua muqaddimah, mubtada'an fil ukhra menjadi mubtada di dalam muqaddimah yang lain. Kullu nabidzin muskirun jadi khabar kan. Wa kullu muskirin haramun, kullu muskirin jadi mubtada. Wa wajhu luzumin natijati minhu, adapun sisi lahirnya natijah daripada an-nadmus tsani, kok bisa juga burhan dengan susunan yang kedua ini bisa melahirkan natijah? Dari mana itu munculnya? Ialah anna kulla syai'aini, sesungguhnya tiap-tiap dua hal, dua perkara, sabata li ihdahuma, yang tetap liihdahuma bagi salah satunya syai'aini, tetap bagi salah satunya apa sesuatu, intafa yang tiada apa anil akhari dari yang lain, fahuma maka adapun syai'aini mutabayinani adalah dua hal yang berbeda, tiap-tiap dua perkara, salah satunya dikhobari dengan sesuatu, yang sesuatu itu berbeda dengan khobar yang ditetapkan kepada satunya,
maka dua perkara itu adalah dua perkara yang berbeda. Tiap-tiap dua perkara yang salah satunya dihukumi dengan suatu hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan kepada satunya, maka dua perkara itu pasti berbeda. Contohnya dua perkara di sini apa? Contohnya Allah dan jisim, kan dua perkara. Allah dan jisim itu dua perkara. Fatta'lifu sabitun lil jismi. Ta'lif itu ada pada jisim. Al-jismu mu'allafun kan. Ta'lif itu berada pada jisim, muntafin anil bari ta'ala, tidak ada pada Allah Ta'ala. Kepenyusunan itu dimiliki oleh jisim, tidak dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dengan demikian Allah Ta'ala dan jisim ada dua hal yang berbeda. Fala yakunu bainal ma'nal jismi wa bainal bari iltiqa'un. Maka tidak ada antara makna jisim dan Allah Ta'ala adapun pertemuan. Tidak bertemu antara jisim dan Allah itu. Karena jisim mu'allaf, Allah tidak mu'allaf. Ayat artinya la yakunu al-bari jisman. Ini kesimpulannya. Artinya Allah Ta'ala itu bukan jisim. Ini sindiran kepada kaum mujassimah termasuk Salafi Wahabi. Allah Ta'ala itu bukan jisim. Wal jismu huwal bari ta'ala, dan tidak ada jisim adalah Allah Ta'ala. Artinya Allah itu bukan jisim, jisim itu bukan Allah Ta'ala ya. Wa yumkinu bayanu luzumin natijati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim